Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada banyak ASN baru yang terdaftar di tahun 2024. Nah, dari mereka ada beberapa yang menemui saya sebagai senior dan ingin semacam konsultasi, sharing bagaimana merencanakan kehidupan di masa depan dengan penghasilan yang untuk masa ini dianggap masih terlalu kecil. Penghasilan seorang pegawai baru itu kisaran 2,5 juta sampai 3 juta tergantung pangkat dan jenis kepegawaiannya. Kemudian mungkin ditambah tunjangan-tunjangan yang lain, ya kisaran 2,5 juta lah, itu angka yang toleran. Nah, teman-teman ASN, tentu banyak di antara kalian sudah profesional sebenarnya sebelum jadi ASN. Banyak di antara kalian yang mandiri, mampu menghasilkan keuangan. Cuma yang membawa orang jadi ASN itu karena ketidakpercayaan diri ketika belum jadi ASN. Walaupun ada penghasilan, tetapi dianggap tidak menjamin karena sifatnya situasional, sehingga menginginkan menjadi ASN walaupun penghasilan ASN itu kecil. Tetapi menurut mereka, walaupun kecil tetapi itu rutin dan pasti tiap tahun. Nah, mereka mengharapkan kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mengelola keuangan. Ya, persoalannya sebenarnya tergantung dari kita masing-masing. Setiap orang tentu punya perencanaan masing-masing dan bagaimana memandang keuangan itu. Namun ada beberapa hal yang bisa saya berikan mungkin sedikit sumbang saran berdasarkan pengalaman saya selama 32 tahun menjadi seorang ASN, mulai dari gaji 92.000. Nah, kawan-kawan, yang pertama tentu walaupun sederhana tetapi berusahalah membuat perencanaan anggaran, penggunaan anggaran di tempat kita. Apalagi kalau kita misalnya masih ngekos, sewa rumah, dan lain-lain. Tentu itu yang diharapkan untuk bisa ditetapkan rencana anggaran belanja. Apakah itu tertulis atau tidak tertulis terserah. Tapi yang jelas dalam penggunaannya nanti harus disiplin. Pepatah orang tua kita, jangan sampai besar pasaknya daripada tiangnya. Jangan sampai pengeluaran kita jor-joran sehingga tidak mampu mencapai apa yang kita inginkan, sehingga yang ada adalah negatif income, muncul negatif income, artinya penghasilan justru. Jadi itu yang pertama, rencanakan anggaran semaksimal mungkin, sebaik mungkin agar pengeluaran kita bisa terkontrol. Tentu itu yang pertama, sederhana. Kemudian yang kedua, dari hasil itu, perencanaan anggaran itu, apapun alasannya dan bagaimanapun keadaannya, usahakan harus ada saving, harus ada tabungan ya tentu untuk berjaga-jaga. Kalau orang lain bertabung mungkin karena jaga-jaga jangan sampai sakit, kebutuhan beli obat, rumah sakit dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau ASN itu beruntung karena memiliki BPJS kesehatan, walaupun kadang-kadang tidak mendukung dalam artian ada juga beberapa jenis perawatan, mungkin obatan yang tidak di-cover oleh BPJS. Nah, saya pikir disitulah kita harus pintar-pintar melihat koordinasi. Itu harus dibarengi dengan hidup yang sehat. Nah, ini ada kaitannya dengan perencanaan keuangan tadi, yaitu penghematan.
agar tidak besar pasak daripada tiang. Hidup sehat itu tidak selalu identik dengan kemewahan, tidak selalu identik dengan biaya mahal. Justru hidup sehat itu sebenarnya adalah sarana untuk penghematan makanan-makanan yang sederhana. Kata Nabi Rasulullah, makanlah ketika lapar dan berlintilah sebelum merasa kenyang. Itu sederhana dalam penggunaan keuangan. Biasanya yang banyak menyerap dalam nafsu untuk makan, belanja. Jadi kita mulai dari makanan. Nah, kalau makanan kita terkontrol bagus, bisa dipilah dengan baik, sederhana tetapi sehat. Sekali lagi sehat, makanan itu tidak selalu identik dengan yang mahal-mahal. Harus dari luar negeri, harus impor, tidak harus. Di lokalan kita, di sekitar kita banyak makanan yang dipenuhi. Yang penting olahraga teratur. Jadi rencana keuangan itu penghematan juga. Nah, hasil dari penghematan itu kan akan menghasilkan satu saving atau tabungan untuk menyimpang hal lain, termasuk untuk berjaga-jaga seandainya tiba-tiba kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya sakit tadi, di mana sakit kita itu tidak di cover oleh BPJS. Tentu ada butuh pengeluaran tambahan lagi. Selanjutnya tentu tabungan tadi bisa dalam bentuk investasi, passive income, berusaha kecil-kecilan, membangun satu usaha kecil-kecilan untuk bisa menambah. Tetapi harus hati-hati, jangan sampai karena keinginan untuk membangun satu usaha tanpa perhitungan yang memadai. Istilahnya nafsu besar, tetapi sebenarnya ilmu belum. Jadi kecil-kecilan saja penghasilan. Yang penting uang kita bisa berputar dan ada hasil tambahan walau kecil, dan tentu bisa dibangun nanti secara bertahap usaha dan investasi kita. Kemudian tentu agar ini bisa berjalan dengan baik, ada langkah ketiga, itu terus belajar mengelola keuangan, mencari ilmu, apakah lewat ilmu orang-orang yang sudah berpengalaman, karena pengalaman itu penting. Kita belajar dari orang yang pernah gagal, belajar dari orang yang berhasil, itu semua bisa memberikan manfaat. Artinya selalu melihat orang yang berhasil, melihat yang gagal, itu dijadikan sebagai bahan referensi, sebagai pengalaman kita untuk bagaimana menata kehidupan dan pengelolaan keuangan kita. Yang keempat tadi sebenarnya baru keempat itu ya, hidup sederhana. Hidup sederhana, jangan berlebihan. Gaya hidup dikurangi. Jangan sampai karena gaya hidup yang berlebihan memaksa kita untuk harus berutang, meminjam uang. Sedapat mungkin, ini yang kelima, jangan sampai kita berhutang. Berhutang bisa, tetapi harus bernilai produktif, bukan konsumtif. Hanya sekedar bergaya, misalnya beli baju mewah, sekedar untuk mendapat pujian, atau pesta-pesta gila, tiap tahun pesta, tiap tahun ganti baju, tiap saat ganti baju. Itu dihindari. Hutang, jangan dulu berhutang kalau tidak ada yang produktif. Bisa berhutang misalnya kalau membeli satu fasilitas rumah yang akan disewakan kembali. Tentu marginnya harus seimbang. Bahwa misalnya kalau kita berhutang 10 juta, nilai angsuran yang harus dikembalikan misalnya 200.000. Nah, nilai sewa yang harus digunakan minimal 500.000 atau di atasnya. Pokoknya ada saving, ada kelebihan. Jadi samping mengembalikan uang angsuran, juga ada saving, keuntungan, kelebihan bisa ditabung kembali. Itu namanya yang produktif. Jangan sampai kita meminjam uang cuma habis, beli baju mewah habis, bulan depan sudah kusut. Itu adalah kerugian yang terbesar. Iya, dari hasil usaha terus kita akan mendapatkan pendapatan tambahan tadi, walaupun kecil sekali lagi, tetapi kalau dia rutin, lancar,
Tuh bagus. Orang Cina itu mendapatkan keuntungan mungkin cuma Rp50, Rp100 atau Rp500 dari pengelola usahanya itu, tapi karena dia lancar terus berputar, akhirnya dia mendapatkan income yang cukup besar. Value income-nya, perputaran modalnya cukup besar. Nah, tentu dari hasil tabungan-tabungan tadi tentu kita merencanakan masa depan. Karena suka atau tidak suka, tentu kita tidak ingin yang ngekos terus, yang menumpang di rumah mertua harus menumpang seumur hidup. Tidak. Tentu kita mengharapkan juga ada nanti rumah sendiri misalnya. Nah, kadang-kadang kalau di lokalan itu ada kebijakan sosial. Contohnya di Kotong Bago itu ada istilahnya arisan bahan perumahan. Itu bisa dipertimbangkan untuk ikut itu. Dulu saya demikian ikut arisan, tapi bahan perumahan, bukan arisan sekedar memberi uang dan lain sebagainya. Jadi ketika ada teman yang bangun rumah, saya membelikan semen 2-3 sak, kita belikan sen 2-3 sak, setiap ada uang. Kebetulan rumah teman saya itu dibangun bertahap juga, jadi tiap terima gaji saya sisihkan. Saya tanya, apa kebutuhan kamu? Seng. Dan itu ada perjanjian tersendiri. Jadi sekali lagi, kalau di Kotong Bago ada semacam kebijakan kearifan lokal, gotong royong begitu, itu membangun rumah dengan melalui arisan. Jadi yang disumbangkan bukan uang, tapi bahan bangunan yang dibutuhkan. Misalnya, dan itu harganya sesuai yang ada berlaku. Nah, penggantinya nanti mengganti semen berapapun harganya. Keuntungan di situ adalah kita mendapatkan bahan bangunan dari teman dan kita akan mengembalikan nanti. Jadi keduanya memang diuntungkan. Yang untung yang diberi, yang mendapatkan pertama bahan bangunan untuk membangun itu, mereka lebih dulu bisa membangun dan memang sudah siap lahan, tanah dan lain sebagainya. Nah, keuntungan yang didapat oleh yang penyumbang itu, dan dia sudah bisa mendapatkan tabungan semacam DO begitu, down payment apa namanya. Pokoknya DO, ketika dia membangun, dia tinggal kelompok arisan itu dikumpul lagi bahwa dia sudah membangun rumah dan mereka butuh semen, buku masih, ayo kamu kumpulkan uang semennya dia dulu. Itu pun dilakukan bertahap. Itu termasuk rumah saya dibangun begitu, dari hasil arisan juga. Jadi waktu saya terima gaji, saya menginginkan beli 2-3 sak semen, tumbang, 2-3 ujung besi disumbang atau apalah, yang penting. Dan dia juga mendapat di tempat lain karena itu arisan, jadi kumpulan istilahnya, sehingga saya bisa membangun rumah dari hasil tersebut. Dan itu lumayan cukup ringan. Jadi kita hanya menyiapkan nanti adalah uang untuk membayar tukang bangunan ya, karena sifatnya juga bertahap. Arisan kita misalnya satu kamar, satu petak dibangun. Nah, yang dikumpulkan juga bangunan itu bertahap. Kemudian pembangunan juga dari tukang juga bertahap. Memang resikonya itu, artinya antara bangunan yang satu dengan bangunan yang disambung mungkin tidak terlalu matching, karena memang yang kita harapkan adalah hunian yang bisa kuat, nyaman, tidak terlalu memandang dari sisi gaya. Kalau gaya nanti kalau sudah hidup mapan, sudah banyak uang, itu bisa ditambah-tambahkan dari sisi estetika, seni dan lain sebagainya. Ya, itu barangkali yang jadi masukan dari saya bagi teman-teman yang ASN yang mungkin masih. Namun kalau bagi teman-teman ASN yang punya latar belakang, mungkin keluarga yang punya modal, kaya, uang yang bisa dipinjam dari orang tuanya, tentu tidak masalah. Istilahnya meminjam kepada orang tua untuk membangun rumah dulu tidak masalah. Tapi bagi teman-teman yang memang dasarnya memang harus berjuang, ya tidak ada salahnya ini resep ini bisa dicoba, karena ini bagian dari pengalaman saya, tentu kita bagi. Nah, itu tadi salah satu model
pengembangan secara bertahap dan juga pembangunan arisan kalau ingin membangun perumahan. Adapun kalau ingin menginginkan misalnya kendaraan nanti, itu bisa juga ditabung. Intinya adalah hindari untuk mengambil uang tabungan dalam bentuk hutang dimana akan menyulitkan kita untuk mengembalikan angsurannya dengan gaji kecil, karena akan tersiksa nanti jika angsuran kita menjadi sebuah hal yang memberatkan. Maka kemungkinan pekerjaan kita juga sebagai ASN mungkin sudah tidak terlalu matang lagi, atau tidak profesional lagi, atau mungkin banyak bolosnya. Dan itu banyak pengalaman di ASN kita, karena uangnya sudah dijadikan angsuran utang hampir penuh, 100% penuh. Akhirnya kebutuhan hidupnya tidak tercukupi lagi yang lain, karena ingin membeli kendaraan yang mewah, ingin membeli rumah yang mewah cepat, atau membeli baju-baju yang mewah, sehingga ketika diterima gaji untuk kebutuhan makan, minum, atau kebutuhan sosial lainnya tidak bisa lagi dipenuhi. Akhirnya apa? Dia berusaha untuk nyambi, cari kerja sampingan, jaga toko. Akhirnya pekerjaannya di kantor tidak bisa dilaksanakan dengan baik dan profesional, dan itu akan mendapatkan sanksi yang bisa berakibat mungkin penurunan pangkat, bahkan sampai pemecatan. Nah, kalau itu sudah terjadi, tentu alamat penyesalan tidak ada guna lagi. Nah, teman-teman tetap semangat. Barangkali ini sedikit dari saya. Jadi ASN itu penghasilan kecil, tapi kalau kita pintar mengatur keuangan, insya Allah kita akan bisa mendapatkan kehidupan yang mapan, mandiri. Ya, minimal bisa mandiri itu tadi, tidak menyusahkan orang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.